kita belajar yang namanya Pitagoras. Apa itu Pitagoras? Pitagoras adalah siapa yang sudah pernah dengar Pitagoras selain Raisa dan Raina? Ada yang sudah pernah dengar Pitagoras? Kayak gini. Jadi konsep dasarnya adalah Pitagoras adalah aturan yang berlaku khusus untuk segitiga siku-siku. Coba pengen tanya ke Razita. Coba Razita. Segitiga modelnya ada berapa macam, Razita? Segitiga ada berapa macam? Coba Gazia deh, coba Gazia. Ada berapa macamkah segitiga? Ada? 4. Kita coba jawab bareng ya. Jadi segitiga itu adanya pertama segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai 3 sisi yang sama. Ini, dan ini sama. Oke. Selanjutnya, segitiga yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang mempunyai 2 sisi yang sama. Jadi boleh ini dan ini sama, boleh ini dan ini sama, boleh ini dan ini yang sama. Konsekuensinya dari segitiga sama kaki, dari segitiga sama sisi ya, konsekuensinya karena 3 sisinya sama, maka besar sudutnya ini dan ini itu sama, masing-masing 60 derajat. 60 derajat. 60 derajat. Gitu. Karena total sudut segitiga adalah 180 derajat. Ya. Nah, segitiga sama kaki, karena 2 kakinya sama, maka konsekuensinya adalah sudut di bawah kakinya, ya, kalau kaki ininya sama, maka di bawah kakinya ini sudutnya sama. Jadi sudut 2 ini sama. Ya, yang ini sisanya. Jadi misalkan yang ini 40, maka ini 40. Sudah 80 ya, 40 tambah 8, 40, 80. Maka di sini sisanya itu 100 derajat. Gitu. Ingat total segitiga sudutnya adalah 180. Nah, berikutnya adalah segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ya sembarangan aja. Kayak gini, ya sembarangan aja. Semua sisinya berbeda satu sama lain. Ya, berbeda satu sama lain. Nah, yang terakhir yaitu segitiga siku-siku. Nah, yang akan kita bahas nih segitiga siku-siku. Segitiga dinamakan segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya ada yang sudutnya 90 derajat. Biasa ditandai dengan kotak seperti ini di sudutnya itu. Ya, tapi jangan juga menganggap segitiga siku-siku ini selalu berdiri seperti ini. Karena ini kalau model berdiri seperti ini pemahaman yang waktu sekolah dasar. Kalau nanti sudah SMP, bukan nanti, sekarang sudah SMP, maka nanti segitiga siku-siku itu bisa menjadi dibalik.
seperti ini. Yang penting ada tanda siku-siku seperti ini, maka dia adalah segitiga siku-siku. Atau seperti ini. Nah, ini juga segitiga siku-siku. Ya, nanti di soal-soal yang yang hot, ya, yang punya harus bisa konsep dasar untuk menjawab soal seperti itu, soal-soal bangun-bangun segitiga ini akan dibolak-balik. Oke. Nah, apalagi yang perlu dipahami untuk segitiga siku-siku? Pertama, dia punya salah satu sudut yang 90 derajat. Kedua, konsepnya, saya tulis deh. Tulis di catatan ya. Segitiga siku-siku. Satu, mempunyai satu sudut 90 derajat. Oke. Yang kedua, sisi terpanjang dari tiga sisi, ya, alas tinggi dan sisi miring, adalah sisi miring. Ini yang penting, sisi terpanjang adalah sisi miringnya. Ya, ada alas, ada tinggi, ada miring. Yang terpanjang adalah sisi miringnya. Yang ketiga, sisi miring. Bentar ya. Sisi miring adalah, nah, jadi kita mesti tahu sisi miring itu konsepnya. Pertama, dia sisi yang terpanjang, lalu sisi miring letaknya ada di depan. Di depan atau di hadapan sudut siku. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah siku-siku, maka yang sisi miringnya adalah ini di depannya, gitu. Ini sisi miring nih. Ya, kita sebut dengan M, gitu. Ini kita, nah, masalah alas dan tinggi bebas. Bukan berarti yang berdiri tegak ini selalu tinggi, enggak ya. Pokoknya alas dan tinggi itu bebas. Boleh ini alas, boleh ini alas, atau boleh ini tinggi, boleh ini tinggi. Bebas-bebas aja. Oke ya, yang penting sisi miring. Gitu. Sisi miring adalah yang berada di hadapan atau di depan siku-siku. Berarti kalau ini A, kalau ini B, ini C, coba dilihat gambarnya. Ini B, ini C, ini A. Yang sisi miring yang mana? Yang sisi miring yang mana? C. Nah, ini siku-siku, maka yang sisi miring adalah C. Kalau ini M, ini K, ini L, maka yang siku-siku yang mana? L. Yang siku-siku, yang sisi miring, sorry. M. L. N. M. Jadi inilah sisi miringnya. Pokoknya yang berada di hadapan siku-siku. Nah, konsep ini jangan sampai hilang. Ya, ini konsep dasar. Ini harus dikuasain terus sampai SMA. Karena nanti di SMA ketemu trigonometri namanya. Ya, trigonometri itu erat kaitannya dengan segitiga siku-siku dan sisi miring. Ya, jadi kalau ini sudah paham, kesananya enak. Itulah bedanya kalau sudah paham konsep. Ya. Oke. Terus apa yang akan kita lakukan setelah kita tahu segitiga siku-siku itu apa? Kita belajar yang namanya baru Pitagoras. Apa sih Pitagoras? Pitagoras ini adalah hukum yang khusus berlaku untuk segitiga siku-siku. Ingat ya, khusus berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Jadi nanti permainan panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku kita punya gini. Kalau kita ingin mencari sisi miring,
ini adalah akar dari gitu. Nah, ini kenapa kita tadi mencari akar. Akar dari alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Kalau kita ingin mencari alas, maka akar dari miring kuadrat dikurangi. Ingat ya, karena miring kan terpanjang. Maka miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Yang ketiga, tinggi, mencari tinggi, yaitu akar dari miring kuadrat minus alas kuadrat. Oke, nah ini akan kita kotakin nih biar ingat. Nah, gitu. Ya, ini rumusan utama nih. Ingat, ini yang disebut dengan Pitagoras. Pitagoras khusus untuk segitiga siku-siku. Karena miring yang terpanjang, maka mencari miring adalah akar dari penjumlahan kuadrat sisi yang lain. Atau akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, kalau sisi lain, mencari alas atau tinggi, pengurangan ya. Akar dari pengurangan kuadrat miring dikurang sisi lainnya. Gitu. Sip. Kita mulai mencari. Misalnya ada sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Ini 3 cm. Ini 4 cm. Berapakah nilai X? Ya. Berapakah nilai X? Coba